teka-teki di balik kematian tragis seorang wanita muda bernama Adinda Dhea Viji Lestari yang berusia 21 tahun di kawasan Jalan Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, kini mulai perlahan terungkap ke publik. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dan tersungkur di atas permukaan jalan aspal pada Rabu dini hari, 19 Agustus 2026, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dugaan awal dari pihak kepolisian mengarah kuat pada aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembegalan sadis. Hingga saat ini, jajaran kepolisian dari Polrestabes Palembang terus melakukan penyelidikan secara mendalam guna memastikan kronologi utuh, motif utama, serta penyebab pasti yang merenggut nyawa korban. Titik terang awal mula dari insiden berdarah ini berhasil dihimpun berdasarkan kesaksian dari sejumlah warga lokal yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Sebelum peristiwa nahas itu terjadi, 3 orang warga setempat yang masing-masing bernama Rizky berusia 19 tahun, Darwila berusia 66 tahun, dan Padil berusia 18 tahun, sedang menjalankan aktivitas pekerjaan rutin di sebuah tempat pembakaran kayu. Di tengah suasana malam yang sunyi sepi di kawasan Kertapati, Padil mendadak menangkap suara jeritan atau rintihan samar seorang perempuan dari arah jalan raya. Tak lama setelah rintihan tersebut terdengar, suara berdentum dari sebuah sepeda motor yang terhempas dan jatuh keras di atas permukaan jalan seketika memecah keheningan malam. Didorong rasa penasaran serta kekhawatiran akan timbulnya bahaya, saksi tersebut bergegas keluar dari area tempat pembakaran kayu untuk mencari tahu sumber suara misterius tersebut. Setibanya di lokasi kejadian, saksi terkejut mendapati tubuh seorang wanita muda sudah dalam posisi tersungkur kaku di atas hamparan jalan aspal yang gelap. Korban terlihat berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan luka memar serta pendarahan pekat yang terus keluar dari bagian mulut dan wajahnya. Lantaran dihinggapi kepanikan hebat melihat kondisi korban yang tak berdaya, saksi langsung berlari memberitahukan temuan mengerikan tersebut kepada rekannya, Darwila, guna memastikan keadaan di lokasi kejadian secara bersama-sama. Saksi Darwila yang mendatangi tempat kejadian perkara secara langsung mengonfirmasi bahwasanya ia mendapati korban sudah berada dalam posisi terlungkup tak bergerak di atas jalan raya dengan bercak darah yang sangat jelas terlihat menghiasi area wajah dan kepala. Melihat kondisi darurat yang mengancam nyawa tersebut, ia tidak berani memindahkan tubuh korban dan memilih langsung berinisiatif mengabarkan peristiwa berdarah itu kepada petugas penjaga malam setempat agar segera diteruskan ke pihak berwajib. Menerima laporan darurat dari masyarakat sekitar, tim gabungan dari Kepolisian Sektor Kertapati bersama piket fungsi, Satuan Reserse Kriminal, SPKT, hingga tim identifikasi atau Inafis Polrestabes Palembang bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan area sekitar dengan memasang garis polisi, menggelar olah tempat kejadian perkara secara intensif dan mendetail, serta menggali berbagai keterangan awal dari para saksi kunci yang berada di sekitar tempat kejadian penemuan jasad. Usai seluruh proses olah tempat kejadian perkara tahap awal selesai dilaksanakan oleh tim Inafis, jasad korban selanjutnya dievakuasi menggunakan kendaraan petugas menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna menjalani prosedur pemeriksaan medis dan proses otopsi lebih lanjut oleh tim forensik. Pihak Kepolisian Sektor Kertapati Palembang secara resmi membenarkan bahwasanya penemuan jasad korban yang terguling di TKP dengan luka pendarahan parah pada bagian muka serta kepala tersebut memang diindikasikan kuat sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kecurigaan aparat kepolisian mengenai indikasi pembegalan ini semakin menguat berdasarkan konfirmasi resmi yang didapatkan dari pihak keluarga korban. Pihak keluarga menyatakan bahwasanya Adinda sebelum kejadian diketahui pamit meninggalkan rumah dengan mengendarai sebuah unit sepeda motor pribadinya. Namun, saat tubuh korban ditemukan tersungkur tak bernyawa di lokasi kejadian, kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh wanita muda tersebut sudah tidak lagi berada di tempat dan raib tanpa bekas.
Hilangnya sepeda motor milik korban menjadi salah satu petunjuk paling vital yang saat ini tengah didalami secara maraton oleh tim penyidik kepolisian.